Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama di pagi hari ini kita memasuki acara beranda di mana kita akan mendengarkan sharing insya Allah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ananda Firman. Terlebih dahulu kita hantarkan saudara-saudara kita akan meninggalkan forum ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang dikerjakan dan dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Dan baiklah, bersama-sama kini kita mengajak Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya untuk kita memberikan sharing dari millennials kita. Nah, terus terang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah berjalan lebih 2,5 tahun forum kita ini dan sangat didominasi oleh kita-kita yang sudah senior istilahnya, yang sudah cukup berumur ya, namun sangat sedikit masih dihadiri oleh millennials. Padahal sebetulnya Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa betapa pentingnya estafet itu sendiri. Sebagaimana halnya Rasulullah memiliki ada Sayyidina Ali yang begitu muda. Maka kita berjuang Bapak dan Ibu agar forum ngaji bareng online ini bukan hanya untuk kita-kita yang sudah sepuh, yang sudah senior, namun kita pelan-pelan dengan penuh kesabaran mengajak pula para millennials kita hadir dalam forum ini. Nah, maka dari itulah pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Firman, sebelum kita berlanjut, saya ingin sekali membacakan terlebih dahulu sekelumit ya tentang Mas Firman ya, agar para peserta ngaji bareng online ini dapat mengikuti dan secara emosional bisa lebih menyatu lagi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Firman. Saya mendapati tulisannya sekilas seperti ini. Nama lengkap beliau tentunya sudah sama-sama kita dapati, Muhammad Firman Syah. Nah, di sini beberapa keterangan yang saya dapati pada pagi hari ini. Mas Firman sebagai Program Director di NBRI, National Battery Research Institute. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di NBRI ini foundernya adalah Profesor Evi Kartini. Dan perlu kami sampaikan bahwa Mas Firman adalah putra pertama dari Profesor Evi Kartini. Jadi merupakan kader daripada Prof. Evi Kartini juga sekaligus. Nah, di mana NBRI sendiri sebagai Center Excellence Innovation on Battery and Renewable Energy Foundation. Jadi kita sudah mengetahui bahwa bagaimana NBRI ini telah dibentuk oleh Prof. Evi, dan boleh jadi Bapak Ibu sekalian sudah pernah pula mengikuti webinar yang di mana Prof. Evi sebagai narasumbernya berbicara mengenai energi terbarukan ini. Dan kemudian telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti education dan training, conference, research and development, kerjasama industri, dan lain-lain itu, dan lain-lainnya. Selain itu, untuk lebih memberikan impact kepada masyarakat, akan dicanangkan program social impact, yaitu membantu pengairan di persawahan yang tandus. Kemudian Patia, nama desanya, termiskin di Provinsi Banten. Permasalahan utama tidak tersedianya irigasi yang memadai. Solusi yang akan diangkat adalah pembuatan sumur dengan pompa bertenaga surya, memadukan teknologi terkini. Nah, inilah sekilas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Boleh jadi nanti Mas Firman akan menyampaikan tentunya kewajiban kita Bapak dan Ibu ya, bahwa bagaimana kita memberikan ruang ya kepada generasi muda kita, millennials kita, menghargai atas apa yang telah mereka lakukan, apalagi masih usia yang sangat dini, telah berpikir sesuatu bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi untuk masyarakat. Mas Firman usia berapa sekarang ini, Mas Firman? Alhamdulillah belum 30, Pak Ustadz. Alhamdulillah belum 30. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan sharing pada pagi hari ini apa saja yang telah dilakukan oleh Mas Firman, dan tentunya banyak lagi anak-anak muda di luar sana, Bapak Ibu sekalian, yang masih dalam usia yang sangat dini telah berpikir bagaimana memberikan kemaslahatan kepada umat, bukan hanya dalam upaya dan ikhtiar untuk memperkaya ataupun berjuang untuk diri sendiri. Nah, baiklah Mas Firman, kita bersama 399 orang sekarang ini siap mendengarkan sharing daripada Mas Firman. Selanjutnya kepada Mas Firman kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Pak Ustadz Hasan dan seluruh
Bapak-bapak, ibu-ibu ngaji bareng online. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Tadi saya sebagai program director di National Battery Research Institute dan juga direktur di PT Infinity Energy Indonesia. Oke, mungkin sebelum masuk ke slide, izin Pak Ustadz ya share dulu ceritanya ya Silakan. sebelum mendirikan perusahaan dan membantu lah. Saya sih lebih membantu ibu lah. Buat itu pengen ngebantu ibu ya. Pengennya ya penelitian itu ya bukan cuman ada di kertas aja gitu loh, tapi lebih terasa dampaknya itu ke masyarakat seperti itu. Karena dulu saya sempat tinggal lama di Indonesia Timur ya. Walaupun saya muda begini, tapi susahnya sering, Pak Ustadz izin. Jadi susahnya itu sangat susah lah. Bukan di luar negeri gitu loh, tapi lebih ke Indonesia Timur ya. Sempat megang area dulu, sempat jadi sales di Ambon ya kan, terus di Papua, di Timika, Manokwari, Fak-Fak, yang benar-benar yang emang itu pedalaman ya, harus jual rokok ya waktu saat itu ya. Tapi di situ ya belajar yang namanya perbedaan dari yang namanya ekonomi statusnya, yang namanya dari bawah sampai atas di sana ada. Dan banyak juga di sana itu karena di sana Indonesia Timur yang dimana tidak ada listriknya ya gitu loh. Jadi listriknya itu ya cuman ada 1-2 jam lah kalau di sana itu biasanya gitu loh. Lebih sering mati lampunya gitu loh. Jadi kita nikmatinnya juga rada-rada susah gitu loh. Jadi ternyata saya juga merasakan seperti itu ketika di sana. Nah, terus ya pengen pas pikir, wah ini saya punya orang tua luar biasa lah gitu loh, peneliti gitu loh. Tapi gimana gitu loh, kalau saya kan cuma bisa berjualan ya, Pak Ustadz, karena ya basic ilmu saya di marketing. Jadi saya pengen coba ngebantu masyarakat ya lebih lebih luas lagi gitu loh. Karena dulu saya merasakan susahnya gitu loh, benar-benar ya, dari daerah pedalaman, bagaimana mereka juga nggak punya listrik, dan banyak hal yang karena nggak ada listrik, yang nggak ada pendidikan dan lain-lain. Nah akhirnya ya pengennya ngebantu ibu, akhirnya kita mendirikan perusahaan waktu itu ya, awalnya dari PT Infinity, terus akhirnya juga establish National Battery Institute, yang harapannya itu bisa membantu bukan hanya dari segi riset, tapi juga benar-benar masyarakat merasakannya gitu loh. Karena masalahnya ini orang Indonesia kebanyakan goodwill dan politik will-nya seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ya anak milenial lah sebutannya itu, ya kita mau bukti nyata, ya kan, kita mau turun langsung ke lapangan dan melihat apakah permasalahan itu ada apa enggak, ya langsung kita bantu seperti itu. Nah akhirnya ya izin Pak Ustadz, ini izin share screen ya, terkait programnya. Maka dari itu kemarin saya pikirnya, wah ini gimana caranya sebelum NBRI ini juga bukan hanya jadi lembaga riset gitu loh. Karena tujuan awalnya foundation itu, kalau kita lihat dari undang-undang juga, adalah membantu kegiatan sosial juga seperti itu. Makanya kita membuat program namanya social impact. Jadi ingin yang namanya membantu masyarakat dengan yang namanya teknologi juga. Karena dulu sempat berpikir, masa hanya di negara berkembang aja melihat negara Jepang dan lain-lain, kok kadang mereka dengan labor-nya yang sedikit tapi negaranya bisa maju gitu loh. Bagaimana seperti itu gitu loh. Tapi di Indonesia kok kenapa tidak bisa seperti itu. Nah akhirnya ya harapannya program ini bukan cuma satu program ini, tapi berlanjut ke program yang lainnya. Karena pengen juga rencananya juga 1.000 masjid di Indonesia juga kedepannya mungkin dipasangin solar panel dan lain-lain ya. Karena
Untuk teknologi juga sangat banyak sekali dan banyak bisa diterapkan. Oke, izin Pak Ustadz untuk share. Jadi ingin kita berbagi kebaikan bagi yang membutuhkannya. Jadi NBRI Social Impact adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat dan meningkatkan produktivitas melalui teknologi tepat guna, utamanya baterai dan energi terbarukan, serta pengembangan kapasitas masyarakat. Kita menggunakan skema kerjasama CSR perusahaan, dukungan melalui dana CSR perusahaan akan lebih mempercepat dampak membantu lebih banyak orang, dan juga crowdfunding. Dan proyek pertama yang kita pilih itu 47 km dari pusat Kabupaten Pandeglang, ya, dengan titik koordinat tersebut. Jadi ini di daerah Banten, namanya Patia. Di sini dari data BPS terlihat bahwa angka kemiskinan sangat tinggi sekali ya di daerah Patia, ya, dan kebanyakan itu petani pekerjaannya. Dan untuk proyek ini masalah utama adalah karena padi menjadi komoditas utama dan bertani menjadi mata pencarian utama, makanya di sini kita bisa lihat bersama-sama sering terjadi banjir dan juga ancaman kekeringan karena tidak adanya irigasi di daerah ini. Dan ketiadaan irigasi membuat petani terbebani ongkos sewa. Jadi petani ini sangat miris sekali. Jadi harus menyewa di genset ya seperti diesel itu 35.000 per jam untuk mengalirkan air dari sungai sejauh 5 km. Apalagi ketika kekeringan. Jadi permasalahan petani ini adalah karena tidak adanya irigasi, jadi petani harus mengairi lahannya dengan yang namanya diesel itu dan harus nyewa. Nah ini permasalahannya. Sedangkan kita tahu sendiri petani ini juga setiap panen aja hanya mendapatkan 3-4 juta. Dan itu juga dipotong sama bentuk beli pupuk dan lain-lain dan hanya cuma mendapatkan per bulan sekitar 400 dan 500 ribu per bulannya. Dan ancaman gagal panen akibat kebanjiran dan kekeringan dan penghasilan kotor petani 2-3 juta dan kebutuhan petani sumur jangka pendek, sistem irigasi dan jangka panjang. Nah ini saya sempat diskusi dengan para petani yang dimana petani ini bilang bahasa Sunda mun garing ongkosnya mahal, kurang peryogi irigasi tenapi sumber cai, yang bilang kalau lagi musim kering ongkosnya mahal, kami butuh irigasi atau sumber air sumur. Maka dari itu kita mencetuskan untuk membuat sumur solar water pump yang harapannya juga bisa membantu penduduk di daerah setempat. Nah, kita berkolaborasi dengan yayasan kitabisa.com untuk penyaluran donasinya dengan wakaf sumur Patia yang pahala mengalir sampai surga. Dan Bapak Ibu, ada hadis riwayat Muslim yang bilang, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah. Izin Bapak Ibu semuanya, mohon keringan hatinya, apabila berkenan, 1 rupiah, 2 rupiah pun itu sangat berarti untuk warga Patia, karena kita membangun solar untuk sumur. Nah, berikut
mari berdonasi untuk karena berdonasi tak ada ruginya, karena kita ingin membantu warga daerah Patia. Mungkin izin Pak Hasan, terima kasih atas waktunya, dan semuanya semoga bisa membantu Bapak Ibu di sini, semuanya bisa membantu warga di Patia juga, karena sangat sedih sekali keadaannya mereka di sana, yang dimana yang karena harus ke sungai setiap harinya 5 kilo, dan harapannya bisa ada sumber air di dekat balai desanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman atas sharing yang disampaikan pada pagi hari ini, bahwa betapa kalau sana kita perhatikan, apalagi buat kita yang berada di Jakarta ya Mas Firman ya, mendapati bahwa ini Patia ini adalah daerah yang termiskin ya di wilayah Banten saja, ataukah termasuk Di Banten. Di Banten ya. Bahwa kalau sana kita perhatikan radiusnya tidak jauh ya Mas Firman ya, sampai dengan yang jarak tempuh paling juga 4 jam sudah sampai kita di sana, dan ternyata ada daerah yang mengalami hal yang demikian. Maka tentunya luar biasa sekali Mas Firman atas apa yang telah Mas Firman bersama teman-teman yang telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan pada pagi hari ini melalui lisan Mas Firman, melalui gambar-gambar dan foto yang disajikan di sini, bahwa inilah sesungguhnya situasi dan kondisi yang berada di seputar kita. Nah, maka Pak Firman, saya kira kita akan memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kita diskusi pada pagi hari ini. Boleh jadi berupa ada ide-ide ataupun hal lainnya, namun sebelumnya kita sampaikan juga ada beberapa ucapan selamat ya, tentunya orang tua akan bahagia sekali ya apabila di antara putra dan putri dan semuanya bisa berkembang dengan baik, merupakan penerus mereka semuanya. Nah, maka tentunya kalau seandainya kita mengenal Prof. Evi Kartini ya sebagai seorang ilmuwan yang luar biasa, maka betapa kontrasnya atas apa yang disuguhkan oleh Mas Firman pada hari ini ketika Prof. Evi Kartini berbicara mengenai teknologi baterai misalnya kan gitu kan ya. Nah, tapi di sini Mas Firman membawa bahwa bagaimana aktualisasinya dalam kepedulian dengan aksi nyata yang kita dapati di seputar kita sendiri. Nah, maka kita akan meminta terlebih dahulu komentar nih dari Prof. Evi Kartini dalam dengan kehadiran Mas Firman di dalam forum ini sebagai kader Prof. Evi ke depannya tentunya. Kepada Prof. Evi kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, alhamdulillah. Ini Pak Hasan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan Pak Hasan dan keluarga NBO, Prof. Suharyadi telah memberikan tempat, ruang kepada anak saya dan anak-anak muda saya. Saya punya anak Firman, tapi saya punya tim yang anak-anak muda yang mereka ini punya ide dan gagasan. Saya sudah menjadi peneliti lebih dari 30 tahun. Saya punya publikasi banyak. Saya menulis bahkan membuat jurnal. Tapi satu saat anak saya bertanya gitu, apa mama bisa membuat sesuatu yang langsung applicable gitu. Saya kaget, saya sebagai profesor yang dikenal, tapi saya bertanya lagi gitu. Ya selain mungkin saya mengajar, membimbing, tentu harusnya ada sesuatu yang bisa langsung bermanfaat. Anak saya kembali memutuskan untuk meninggalkan jabatannya, posisinya dari Sorong kembali ke Jakarta. Kemudian itu di tahun 2019. Kemudian kami berpikir kenapa tidak saya mungkin mempunyai teknologinya, tapi perlu yang untuk mengembangkannya. Jadi bersama-sama dengan Mas Firman
kita membuat yang namanya infinity energy, bagaimana teknologi itu supaya langsung dipakai, tidak hanya berteori saja. Alhamdulillah di tangannya saya bahkan banyak belajar bagaimana termasuk atap rumahnya Prof. Suharyadi sudah dipasang solar panel. Karena kalau kita bicara mengurangi emisi gas itu ya prakteknya ya kita harus menggunakan sumber energi, dan energi matahari itu adalah sumber yang diberikan Allah gitu. Bagaimana hanya kita tinggal memanfaatkannya. Dari sana kami juga pada tahun 2000 akhir 2019 atau awal 2020 saya bertemu dengan profesor dari Inggris, Profesor Alan, kemudian beliau menerima gagasan untuk mendirikan National Battery Research Institute karena saat ini penting sekali transisi energi, ya, baik renewable maupun electric vehicle. Adapun yang menjadi vice leader atau program directornya adalah Mas Firman. Dan anak-anak muda lainnya ada Adit, ada Mas Wahyu, ada Mas Haki, dan sebagainya. Mereka mempunyai ide-ide yang menurut saya sangat brilian. Saya sebagai ibu tentu saja akan mendukung dan mendorong program-program yang memang itu bermanfaat, gitu ya. Selain mengembangkan teknologinya, tentu saja dapat digunakan langsung untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Rasanya saya ini belum pernah saya lakukan langsung. Kemudian anak-anak ini menyampaikan bagaimana kalau kita buat social impact. Terus terang saya sendiri tidak mengikuti secara langsung, saya hanya melihat bagaimana mereka anak-anak yang bukan hanya bercerita, menyampaikan, tapi langsung mereka mengadakan survei. Jadi di awal mereka studi, lihat data statistik, di mana daerah yang ternyata dekat-dekat kita ini ada daerah yang memang masih miskin gitu ya, dan termiskin. Mungkin kita nggak tahu gitu. Kemudian biasanya kita tidak percaya dengan statistik. Saya hanya menyampaikan lebih baik survei langsung gitu. Dan mereka ke sana, mungkin nanti bisa ditanya berapa jam ke sana kondisinya, mungkin sekitar 8 jam. Dan berbicara langsung melihat keadaannya. Pulang dari sana, mereka menyampaikan pula apa permasalahan utamanya. Yang tadi disampaikan, daerah miskin tersebut, ya mungkin sebenarnya mereka mempunyai modal, mereka mempunyai lahan, mereka mempunyai keahlian. Saya kira itu sudah menjadi modal utama, ya. Mereka punya keahlian sebagai petani, namun mereka perlu bantuan. Perlu bantuan itu bagaimana supaya terus bisa berproduksi. Mungkin paling mudahnya kalau berproduksi baik, ini sekarang ada cuaca yang luar biasa, ya, ekstrim, harusnya kering, musim hujan, dan sebagainya, tidak menentu. Perlu adanya sentuhan teknologi. Saya kira ketika mereka menyampaikan program tersebut, dan saya sampaikan, ya kenapa tidak? Ada teknologi, ya, teknologi surya, di mana kalau mereka nanti dipasangkan sumur, dipasangkan pompa, tapi tidak perlu bayar ke PLN, ini dipasangkan pompa tenaga surya. Dari ide-ide tersebut, saya sebagai founder dari NBRI, tentu saja saya sangat support. Tentu saja mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mencari jalan bagaimana untuk mengumpulkan dana tersebut, ya. Mereka bekerja sama langsung dengan kitabisa.com. Kita bisa, tidak mudah juga, perjalanan yang panjang untuk mendapat approval dan programnya
apakah benar-benar memang ada. Dan saya bersyukur itu minggu lalu mereka menyampaikan sudah mendapat approval dan sudah akan di launching. Saya kira tidak ada yang kebetulan, semuanya alhamdulillah sudah berjalan, dan dengan kehadiran hari ini di NBO, mudah-mudahan yang diniatkan oleh kita semua, saya sampaikan ke Pak Hasan, NBRI itu hanya mungkin jalan saja sebagaimana NBO, tapi bagaimana we do something together to help, to share. If not much, it's little, but so many people, it may help. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Ya tentu saja saya sebagai ibunya bangga. Saya senang kalau anak-anak ini dari awal, dari masih muda, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga ingin berbagi. Mungkin itu Pak Hasan. Saya terima kasih atas supportnya. Jadi kita bersama-sama ya, NBRI dengan NBO. Nanti kalau ini programnya selesai, mungkin kita bangun tadi seperti punya cita-cita, kita bangun apa? Ya, saya kira juga sanitasi di pesantren-pesantren mungkin kita bisa lakukan bersama. Terima kasih itu Pak Hasan dari saya. Masya Allah. Terima kasih Prof. Evi. Prof. Evi, apa yang Prof. Evi sampaikan dan ekspresikan ya sebetulnya boleh jadi mewakili kita semuanya, Prof. Evi ya. Bahwa sebagai orang tua itu kan bahagia kan tidak hanya ketika anak-anaknya sehat dan cerdas ya Prof. Evi ataupun sukses, namun ketika anak-anak kita apalagi dalam usia masih sangat muda sudah menunjukkan kepedulian sosial yang luar biasa kepada masyarakat, tentunya hal ini akan menjadikan kebanggaan dan membahagiakan kita semuanya. Tentunya sama-sama kita sering mendoakan yang Bapak dan Ibu ya, semoga putra-putri kita diberikan kemudahan untuk memiliki kepekaan sosial dan betul-betul bisa melaksanakan total action di dalam kehidupannya. Nah, Prof. Evi, tadi Prof. Evi menyampaikan bahwa Mas Firman tidak hanya sebagai anak biologis, kader Prof. Evi, tetapi ada juga ya kader-kader lainnya. Nah, sebelum nanti kita memasuki beberapa pertanyaan dari peserta, kita ingin mengundang juga ada Mas Wahyu juga hadir di sini. Mas Wahyu, tolong di-unmute audionya Mas Wahyu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Waalaikumsalam, Ustadz Hasan, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Mas Wahyu kan menjadi bagian tim juga dari apa yang dilaksanakan yang dipimpin oleh Mas Firman ya. Alhamdulillah, Pak. Bagaimana perspektif dari Mas Wahyu sendiri melihat proyek yang sedang dikerjakan sekarang ini? Potensinya bagaimana menurut Mas Wahyu ke depan dan terutama peluang untuk kita bisa menggerakkan masyarakat dalam radius yang lebih luas lagi. Mungkin Mas Wahyu bisa share sedikit sebelum nanti kita beralih lagi ke Mas Firman tentunya. Baik Pak Ustadz Hasan, hatur nuhun atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebuah kesempatan yang luar biasa ya bagi saya, Bapak dan Ibu sekalian, bisa ikut bergabung dengan timnya Profesor Evi dan juga Pak Firman. Karena memang seperti yang disampaikan sama Prof. Evi tadi, bahwa penelitian kita itu masih terbatas di paper saja ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita butuh teknologi untuk bisa lebih menyelamatkan masyarakat kita gitu, untuk meningkatkan produktivitasnya seperti itu. Dan kebetulan ketika survei pertama saya ikut dengan Pak Firman untuk melihat site dan ternyata ada satu hal yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata di balik nasi yang saya makan, berhubung saya sekarang tinggal di Jabodetabek ya Bapak dan Ibu sekalian, ternyata tersimpan banyak cerita-cerita miris dari para petani kita seperti itu. Bahwa ternyata apa yang kita makan itu merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa dari para petani yang ada di Pati, akan memang salah satu penyumbang beras terbesar di Banten seperti itu. Bahwa mereka berjuang untuk menghadirkan padi yang kita makan setiap harinya seperti itu. Sehingga dengan adanya program ini, saya kira ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa baik bagi NBRI dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang untuk ikut serta, karena saya jadi teringat
Bapak Ibu sekalian dengan salah satu cerita riwayat yang ada di zaman Nabi Ibrahim ya, yang kebetulan juga diceritakan di surat Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabi Namrud seperti itu. Jadi dikisahkan bagaimana sebuah semut hitam itu dia mencoba untuk memadamkan api Nabi Ibrahim yang luar biasa besar saat itu gitu, dan kebetulan dalam perjalanannya dari sungai ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim itu dia istilahnya ditempting ataupun digoda oleh burung pipit gitu. Wahai semut hitam, kenapa engkau begitu gigih gitu untuk memadamkan api, padahal apa yang kau lakukan itu tidak ada apa-apanya gitu. Satu tetes air itu tidak bisa memadamkan api yang dibakar oleh Namrud seperti itu. Dan yang membuat saya tersentuh saat itu adalah apa yang dijawab oleh semut hitam itu, bahwa memang secara logika saya tidak bisa memadamkan api yang besar yang dibakar oleh Nabi Namrud. Namun ketika nanti Tuhan ataupun Allah menanyakan ada di pihak mana, maka saya berada di pihak Nabi Ibrahim seperti itu. Dan hal itu juga bisa kita implementasikan Bapak Ibu dalam konteks proyek sosial yang kita laksanakan. Tidak peduli berapapun nominal donasi ataupun bantuan yang Bapak Ibu sampaikan, saya kira setiap rupiah itu berharga bagi para petani pati ya gitu. Jadi kita bantu mereka, kemudian kita meringankan beban mereka, dan agar mereka bisa lebih berdikari lagi, lebih berdaya lagi seperti itu. Dan barangkali Ustadz Hasan, dengan lebih munculnya banyak program-program sosial impact ini, kita bisa lebih maju lagi ya bangsanya seperti itu. Tidak hanya sekedar berpolitikannya, tapi juga kita bisa mengangkat kemiskinan kita untuk lebih bisa bermandiri lagi secara finansial dan semacamnya. Karena menurut Giving Index di Indonesia itu merupakan orang-orang yang sangat ramah sekali ya Bapak dan Ibu sekalian, sangat religius dan juga mudah, ringan tangannya untuk membantu gitu. Jadi saya kira potensi ini bisa kita manfaatkan bersama untuk bisa lebih banyak membantu manusia seperti itu, karena seperti Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Barangkali demikian Ustadz Hasan. Hatur nuhun atas kesempatannya. Masalah luar biasa Mas Firman, terima kasih atas penjelasannya, semakin memperkuat lagi ya atas apa yang telah kita dapati dari Mas Firman tentunya. Nah Mas Firman, kita beranjak ini kepada pertanyaan disampaikan oleh Ibu Yusnidar. Beliau menyampaikan di dalam pertanyaannya, mohon apakah di Patia sekarang ini sudah ada solar panel yang menghasilkan tenaga listrik yang bisa dipakai untuk pompa air untuk mengairi daerah pertanian di Patia? Dan mungkin sekaligus Mas Firman mungkin bisa sedikit menjelaskan ya bahwa langkah-langkah konkretnya di dalam membantu untuk mereka meningkatkan produktivitas pertanian itu apa saja akan dilakukan oleh timnya Mas Firman ini buat mereka. Silakan Mas Firman. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh, izin Ustadz Hasan untuk menjawabnya. Jadi langkah yang pertama emang setelah kami survei itu emang kita ingin melakukan pengeboran untuk sumurnya sedalam 100 meter, dan di situ ya kita akan menggunakan teknologi pompa dengan tenaga surya juga dan dilengkapi oleh baterai. Seperti itu Pak Hasan. Karena ya ujungnya kan sebenarnya dari pertanian ini kan yang dibutuhkan tuh air sebenarnya. Yang butuhkan tuh air dulu. Karena tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa di Patia ini permasalahan utamanya adalah irigasi. Jadi tidak adanya irigasi ya yang menyebabkan ketika musim hujan itu banjir ya, jadi udah pasti banjir ya. Jadi dan ketika musim kering ini kering sekali, dan petani itu harus mengairi lahannya itu dengan pompa, itu jarak sungainya itu 5 km. Jadi bayangin 5 kilo sejauh apa itu 5 kilo itu ya. Jadi sungainya di mana, lahannya di mana ya, dan petani setiap jamnya itu harus bayar 35.000 rupiah untuk membayar dieselnya itu ya. Karena permasalahan utamanya adalah jauhnya dari sungai itu ya, dan jauhnya sungai yang jauhnya itu 5 kilo ya, dan harapannya setelah kita pasang ini ya petaninya juga bakal lebih
produktif lagi dan lebih sejahtera lagi. Karena tadi kita lihat juga rumahnya rata-rata gubuk ya, Ustadz Hasan ya, rumahnya juga gubuk ya, dan bawahnya tanah ya, dan kita juga sempat tanyain makannya apa gitu loh. Ya makannya yang penting nasi aja gitu loh. Nasi dengan apa ya, biasanya mungkin nasi dengan mecin ya, nasi dengan Royco dan sebagainya, atau dengan Indomie aja mereka. Karena ya penghasilannya mereka ya di bawah, bukan di bawah UMR lagi ya di bawah 1 juta ya, dan itu kita sangat mirip, dan rata-rata seperti itu. Karena emang mayoritas di sana emang petani semuanya, dan kita lihat ya permasalahan utamanya lah pengairannya dulu ini gitu loh. Dan ya kalau kita bisa bantu ya mengeliminasi 35.000 per jamnya ke mereka, ya warga segitu juga senang gitu loh. Jadi airnya juga mungkin bisa dipakai untuk musolanya, dan bisa dipakai juga untuk warga setempat juga, bukan hanya lahan aja, seperti itu Pak Hasan. Jadi yang kita emang untuk konkretnya yang akan kita bangun ya sumur dengan tenaga surya, karena di daerah tersebut ya masih dari aksesnya juga, walaupun dekat jaraknya itu aksesnya itu jalannya rusak sekali gitu loh, dan membutuhkan waktu juga ya kurang lebih 6-8 jam gitu loh, lebih dekatan ke Bandung Pak Ustadz gitu loh ya, walaupun jaraknya deket ya, daerahnya di Bandung juga, tapi emang aksesnya sangat rusak seperti itu Pak Ustadz. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman. Tadi saya membaca ada tulisan dari Pak Hajat tadi menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini kita bersyukur Bapak Ibu sekalian memiliki anak-anak muda kita millennials yang sudah tergerak hatinya, sehingga rasanya kita harus total action juga memberikan bantuan ya untuk apa yang sedang dikelola dan dikoordinir oleh Mas Firman ini. Nah, berikut ini boleh jadi kita ingin mendengarkan pengalaman ya dari seorang senior kita. Beliau seorang planolog ya, dan boleh jadi dalam pengalaman-pengalaman beliau bisa berbagi juga untuk kita semuanya kepada Pak Ahmad Syarif Puradimaja. Mohon Pak dapat mengomentari atas apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita ini. Pak Syarif mungkin ada ide juga bahwa bagaimana agar kerjasama NBO di dalam mensupport kegiatan-kegiatan anak muda untuk kegiatan sosial seperti ini bisa lebih efektif lagi. Silakan Pak Syarif, mungkin ada tanggapannya. Tolong di-unmute Pak. Tolong di-unmute dulu Pak Syarif. Tolong di-unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Syarif? Alhamdulillah Pak Hasan, Profesor Evi, Mas Firman, itu luar biasa temuan-temuan inovasi seperti ini barangkali perkembangan yang perlu kita cermati dan kita terus kembangkan, satu inovasi, satu kreasi, dan bagaimana adaptasi di dalam perubahan-perubahan teknologi untuk pembangunan di daerah-daerah. Saya teringat dan baru saja mencoba memperkenalkan seorang saudara yang kebetulan mendapatkan sumbangan gratis begitu untuk menyediakan solar energi untuk penerangan yang bisa dipasang di desa-desa. Jadi satu tiang itu dia bisa menghantar energi energi matahari dan menghantarkan cahaya untuk penyinaran seperti penerangan jalan umum di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat keramaian tertentu. Program itu sudah barang tentu akan membantu kawasan-kawasan pedesaan yang belum tersentuh listrik begitu. Nah, sehingga kalau di satu desa itu ada kurang lebih sekitar 50 aja tiang yang jaraknya kurang lebih 50 meteran, itu akan sangat membantu
desa-desa yang belum mendapat sentuhan listrik dari PLN. Nah, apakah untuk hal seperti ini juga bisa dikembangkan oleh Profesor Evi dan Mas Firman untuk memberikan sumbangsih ke peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan-pedesaan, terutama yang di pelosok-pelosok yang jauh dari sentuhan penerangan listrik dari perusahaan negara yang ada. Nah, ini kalau ini bisa dikembangkan di pedesaan-pedesaan di pelosok-pelosok itu sudah sangat membantu. Nah, kebetulan ada donatur dari Amerika. Ini sebetulnya programnya dari Presiden Trump melalui lembaga non-profitnya begitu. Nah, untuk Indonesia itu ada beberapa provinsi yang mendapatkan semacam hibah yang dialokasikan di beberapa provinsi itu. Satu provinsi itu 10 kabupaten. Nah, ini sudah barang tentu kalau program ini juga bisa dikerjakan oleh anak bangsa kita sendiri, saya kira ini akan betul-betul sangat akan membantu potensi pengembangan kebutuhan listrik untuk pelosok-pelosok pedesaan. Nah, apakah di dalam konteks seperti ini, Profesor Evi, Mas Firman juga bisa turut mengembangkan secara lebih besar lagi, secara lebih luas lagi, sehingga daerah-daerah pelosok itu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk penerangan. Ini memang baru penerangan jalan umum gitu ya, di desa-desa yang tidak mendapat aliran listrik. Nah, apakah juga bisa dengan program seperti ini diperluas lagi untuk peningkatan kegiatan-kegiatan produktivitas, misalkan saja untuk membantu jalannya penggilingan gabah misalkan di pedesaan. Nah, bila itu bisa membantu pada konteks peningkatan produksi pertanian di pedesaan untuk processing tahap-tahap berikutnya dari padi menjadi gabah, digiling menjadi beras, gitu, menjadi tepung. Saya kira itu akan sangat membantu ekonomi daerah. Dan kalau misalkan ada bagian-bagian yang memang harus dibiayai dengan biaya yang relatif rendah atau murah begitu, mungkin pemerintah daerah bisa turut membantu. Saya coba mendekati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat provinsi, dan ternyata mereka itu mempunyai dan ingin mempunyai program-program seperti itu. Mungkin pengembangan teknologi yang dikembangkan Profesor Evi dan Pak Muhammad Firman Syah ini bisa ikut juga berkontribusi pada kawasan-kawasan seperti yang saya maksudkan di atas. Saya kira itu untuk sektor produktivitas di daerah di pedesaan, untuk bisa mereka self-help di dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa, itu akan sangat luar biasa membantunya. Saya kira itu dari saya, Pak Hasan. Terima kasih Profesor Evi, terima kasih Mas Firman, Pak Hasan, terima kasih atas kehadiran Profesor Evi dan Mas Firman di Beranda NBO ini. Sangat menginspirasi, Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif. Semoga sehat walafiat selalu. Nah, ini Amin. Ananda Firman ini kalau sama-sama kita melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh beliau ini memberikan potensi peluang ya yang luar biasa, termasuk kolaborasi baik kolaborasi dengan pemerintah daerah tentunya kan, ataupun dengan para pihak lainnya yang bisa memberikan dukungan ya terhadap visi yang telah ditetapkan oleh Mas Firman. Mungkin Mas Firman bisa memberikan tanggapan dari yang dikemukakan oleh Pak Syarif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif, tadi pertanyaannya luar biasa. Tadi saya menyimak. Pada prinsipnya bisa Pak, gitu loh, karena
hal itu juga kami sudah komersialisasikan juga, Pak. Jadi kita sudah ada beberapa perusahaan yang kita sudah jualan juga ya. Tadi yang perangan lampu jalan juga di perusahaan Jepang kita udah pernah memasang juga ya Pak ya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk yang hal-hal yang lainnya juga Pak gitu loh. Jadi kayak tadi seperti gabah dan lain-lainnya ya. Karena tadi kebetulan kalau saya pernah di Indonesia Timur lama Pak. Jadi benar-benar wah bukan lampu aja Pak yang nggak ada Pak gitu loh. Gelap gulita Pak kotanya Pak gitu loh. Jadi yang dilihat di media ini kan, yang di media itu kan kita melihatnya itu kan hanya yang indah ya Pak ya di TV ya kan, bahwa sudah ada elektrifikasi di mana-mana ya gitu loh. Tapi kenyataannya ya di daerah saya dulu ya di Sorong, Papua, Mimika, terus daerah Fak-Fak ya di Papua sana sama Indonesia Timur ya emang kenyataannya ya jangankan lampu jalan Pak gitu loh, ya buat rumahnya aja nggak ada kan gitu loh. Jadi betul. Dan itu ya mungkin ya kita bisa membantu juga Pak. Jadi banyak masjid-masjid ya kalau pas maghrib itu nggak ada azannya Pak gitu loh. Jadi dulu cuman kepikirannya ya pengen ciptain ya Powerwall itu barang ya bukan buat sebenarnya bukan kebutuhannya bukan buat orang kaya ya Pak ya, tapi lebih pengen ke untuk energi akses orang-orang yang susah gitu loh di daerah-daerah ya, karena banyak dulu di masjid dulu ada cerita ya Pak ya gitu loh. Jadi pas di masjid itu karena nggak ada pengeras suara gitu loh ya, pengeras suara kan jamaahnya banyak. Nah terus pas kita ruku itu nggak tahu Pak gitu loh. Udah berdiri apa pas sujud juga kita nggak tahu gitu loh. Dan itu sangat ya banyak lah di daerah Maluku itu ya sangat miris ya. Karena emang di sana ya belum teraliri listrik 100% di sana ya. Jadi emang harapannya penerangan, karena ya gimana bangsa kita atau generasi mudanya mau pinter Pak gitu loh. Kalau misalkan gelap ya kan gitu loh. Ya pertama kita harus benerin dulu infrastrukturnya. Ya kita, kalau saya daripada nunggu-nunggu pemerintah Pak gitu loh ya kan. Yang penting dimulai ini kan bapak-bapak semua di sini ada 294 orang Pak gitu loh. Saya juga ya pengen tamengin badan saya itu ya buat masyarakat gitu loh. Jadi kita ya udah untuk kalau saya punya prinsip hidup juga Pak gitu loh. Kadang ya kalau misalkan rezeki kita buat diri kita sendiri sama keluarga ya itu nggak ada artinya gitu loh. Tapi kalau misalkan buat orang banyak ya bisa mengalir sampai kapanpun juga Pak seperti itu. Dan kita nggak mau nunggu pemerintah ya kan. Kalau nunggu pemerintah ya kan waduh ntar kita pengasahan dulu lah APBD dan lain-lain ya kan. Belum ntar ada pungli-punglinya Pak ya kan. Kita mengharapkannya amanah kan Pak gitu loh. Tapi ya kita pengennya benar-benar kita lihat langsung dan dana ini benar-benar sampai langsung ke masyarakat. Harapannya seperti itu Pak. Karena kalau kita nunggu pemerintah ya kan atau lembaga lainnya, kadang-kadang permasalahannya itu ya kok jangan sampai ntar ibaratnya kita mau bantu orangnya udah nggak ada duluan tuh Pak gitu loh, udah ada bencana duluan seperti itu. Makanya kita harapannya dengan acara ini juga kedepannya juga bakal bisa banyak lagi Pak yang dibantu ya, bukan hanya di daerah itu juga tapi di daerah Indonesia yang lainnya juga gitu loh. Karena banyak di daerah yang pedalaman Maluku sana itu yang lebih susah lagi Pak gitu loh. Masjidnya waduh kan nggak ada toa lagi Pak. Bentuk-bentuknya gubuk ya jadi sangat miris sekali dan banyak sekali daerah yang harus kita bantu juga. Mungkin itu Pak. Pak. Baik, terima kasih Mas Firman atas penjelasan. Kalau boleh sedikit Pak Ustadz, silakan. Mas Firman ya. Mas Arif. Jadi kalau yang dipasang oleh Mas Firman itu bisa satu tiang yang namanya tiang listrik berbasis solar cell itu bisa menerangi berapa kapasitasnya yang bisa dimanfaatkan untuk satu kampung begitu.
Itu satu tiang bisa berapa rumpi, berapa rumah tangga gitu, bisa dilayani begitu. Oke Pak, kalau untuk tadi penerangan jalan umum kan emang difungsikan untuk penerangan jalan ya Pak ya. Jadi Ya, biasanya betul. sesuai dengan aturan SNI juga ya, dari Ya, autonomous day-nya itu harus 3 hari Pak. Biasanya 3 hari, kalau misalkan ada hujan dan sebagainya harus bisa betul. tetap jalan. Dan total jaraknya sih sebenarnya minimal sih sekitar 10 meter ya Pak ya, biasanya ya Ya, Pak. 10 betul. meter. Jadi tapi kalau misalkan tadi fungsinya untuk rumah tangga ya mungkin Ya. belum bisa Pak gitu loh. Tapi untuk penerangan jalan untuk warga desanya supaya tidak terjadi kecelakaan mungkin bisa Pak, seperti itu Pak. Gitu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Dan baiklah Bapak dan Ibu, saya kira selain secara individual ya, kita juga selain dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan antar lembaga juga sepertinya sangat diperlukan ya Mas Firman ya, di dalam mengusung kegiatan ini. Termasuk di dalamnya adalah korporasi-korporasi. Nah, di sini kita ada Pak Made Dana Tangkas yang kita sama-sama mengetahui beliau jaringan korporasinya luar biasa. Mungkin Pak Made bisa menyampaikan ide-ide apa saja yang bisa kita laksanakan di dalam membantu program mulia dari Mas Firman ini. Pak Made, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Made. Wah, ini luar biasa nih dari Mas Firman dan Prof. Evi. Kegiatannya memang nih sesuatu yang sangat mulia sekali dan perlu kita dukung nih ya Pak Hasan ya. Yap. Tadi sudah Pak Sarip, Pak ini sudah bisa mendukung sama-sama nih, bisa diwujudkan. Tadi saya dengar dengan kita bisa ya Mas Firman ya. Iya betul Pak Made. Ya. Ya saya kalau bisa nanti juga dengan teman-teman di ini juga kita himbau, kita ajak ya dengan korporasi tadi Pak Hasan boleh juga, dan dengan teman-teman di di jaringan kita ini nanti kita siarkan aja, sebarkan aja ide-ide yang tadi sehingga mereka bisa membantu. Sementara ini membuat sumur aja dulu kan ya Mas Firman ya. Ya betul. Termasuk kalau bisa tadi penerangan juga, kalau perlu dibantu irigasinya kali ya, ini nanti ya irigasi dengan basis baterai ini bisa dibantu, bagus sekali. Coba Pak Hasan nanti kita sebar di berbagai WA grup jaringan kita dan perusahaan-perusahaan teman kita juga ya. Ini kita juga sebenarnya ada program CSR gitu ya dari beberapa apakah itu nanti Toyota atau nanti Adaro apa gitu ya, Triputra, dan mungkin teman-teman Astra lainnya bisa berminat gitu kan dengan sentuhan-sentuhan yang sangat mendasar ini. Maaf saya tidak menunjukkan fotonya, tapi tadi saya menyimak nih, wah ini luar biasa semangat dan juga idenya dengan tim Prof. Evi ya, mudah-mudahan bisa kita jalankan ini kegiatan ini sangat mulia sekali. Jadi intinya siap Pak Hasan, kita dukung Mas Firman, Bu Evi, dan tadi Mas Wahyu ya, dan tim untuk bisa cepat mewujudkan kegiatan ini. Oke. Terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Pak Made, terima kasih atas semangat dan ide-idenya. Jadi memang sepertinya Mas Firman ya, kalau sudah kita tangkap dari Pak Made tadi itu perlu kita kemas ya secara lebih rinci ya, paket-paketnya Pak Made ya. Iya. Paket-paket. Kita bisa memahami misalnya dalam satu paket bantuan yang kita berikan itu bisa menjangkau pada radius apakah berapa luas areanya ataupun komunitas masyarakatnya yang bisa kita berikan bantuannya. Kalau seandainya dalam bentuk
lampu-lampu jalan sebagaimana diusulkan oleh Pak Syarif, kira-kira berapa tiang sehingga nanti lebih mudah kita mensosialisasikannya ya. Mereka tinggal mau ikut pada paket yang mana, kira-kira seperti itu yang mereka merasa lebih nyaman dalam keikutsertaannya. Nah, baiklah, Mas Firman, mungkin ada tanggapan sedikit dari Pak Made sebelum kita mendengarkan Pak Dedi sudah raise hand itu untuk menyampaikan komentarnya. Silakan Mas Firman. Atau kita gabung saja, kita dengarkan terlebih dulu dari Pak Dedi sehingga nanti komentar yang disampaikan untuk Pak Made digabung dengan yang disampaikan oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda. Mas Firman, ini luar biasa sekali. Saya tadi langsung terpikir pada waktu bulan puasa lalu, kalau nggak salah, ada paparan dari salah satu organisasi di luar organisasi ini ya, organisasi kemasyarakatan yang mereka sekarang sedang berkegiatan di daerah-daerah yang memang terputus-putus suaranya Pak Dedi. Punya listrik, ada 5 di dalam rumah teknologi solar cell itu. Kegiatan ini yang sudah tepat pada sasarannya kita bongkar. Kenapa? Karena putus-putus. Kalau di tempat saya cukup kedengaran? Iya, suaranya putus-putus Pak Dedi. Putus. Ini masih putus-putus. Nah, sekarang oke. Oke, jadi intinya begini, saya mengenal ada satu organisasi yang sekarang ini sedang berkegiatan melakukan kegiatan sosial ke daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan listrik, daerah-daerah terpencil. Untuk ke tempat ke sana aja mereka kadang-kadang harus jalan kaki karena jalannya nggak bisa dilalui. Jadi kegiatannya itu dalam bentuk pemberian bantuan listrik dengan teknologi solar cell, di mana concernnya kepada untuk kepentingan rumah, rumah tersebut bisa menghidupi 5 lampu dalam satu rumah tersebut. Jadi mungkin dengan teknologi itu kita bisa sinergikan nanti, selain untuk kepentingan produksinya, juga untuk kepentingan masyarakatnya. Apakah juga teknologi solar cell ini bisa dipakai untuk kepentingan yang tadi, atau hanya untuk kepentingan yang sifatnya mendukung kegiatan produksinya saja. Misalnya nanti untuk workshop di tempat penggilingan padinya dibutuhkan teknologi untuk penerangan lampunya seperti itu. Itu nanti kita mungkin bisa komunikasikan. Nanti saya akan sambungkan ke mereka. Mungkin itu aja, Kanda. Oke, siap. Terima kasih Pak Dedi. Oke, silakan Mas Firman dari yang dikemukakan oleh Pak Dedi sekaligus ditanggapi ya. Ya, terima kasih Pak Made, Pak Dedi. Sangat bisa sekali Pak, kalau dibilang Pak. Jadi pokoknya semua yang berhubungan sama listrik tadi dengan solar cell dan baterai sebenarnya kita bisa berbuat banyak Pak ya. Tadi bukan hanya kebutuhan rumahnya aja, jadi produksinya kita bisa bantu, penerangannya kita bantu, ya kan? Ya dari situ ya bisa banyak hal yang kita bantu juga. Dan tadi harapannya juga dari Pak Made, terima kasih Pak Made untuk supportnya. Ya semoga link ini juga bisa kita sebarin juga karena ya harapannya kita jangan sampai nunggu orang pilek dulu nih Pak gitu loh. Kemarin mungkin sekedar cerita gitu. Pas saya ke sana, saya cuma dibilang Pak, Bapak dari partai mana gitu loh. Saya cuma ditanya seperti itu sama masyarakat gitu loh. Wah, partai mana? Bapak mau nyalek di sini ya Pak ya? Saya sampai di itu. Jadi saya bilang enggak ya, kita mau coba bantu atau misalkan ada masalah dan sebagainya. Jadi jangan sampai ya indikasi bantu udah pikirannya kita udah nyalek lah Pak ya gitu loh. Jadi kita ya pengen bantu emang tulus dan niat kita bersama. Mungkin itu semoga linknya dan bisa disebarin juga. Rp1 itu sangat membantu warga di sana karena benar-benar warga di sana sangat sekali membutuhkannya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Oke, baik. Berikut ini kita berikan kesempatan sudah resen Ibu Bebasari
Tolong di-unmute Bu Basari. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, iya saya selamat sama Bu Evi, sama Pak Mas Firman. Ini benar-benar keren Pak Hasan. Jadi saya juga pikir ini masalah supaya pertanian kita bisa maju. Ini Mas Firman, Bu Evi, saya jadi ingat ini social impact-nya juga ke kota. Karena salah satu yang saya teliti adalah bahwa kenapa orang jadi pemulung ke kota. Itu ternyata setelah saya wawancara itu salah satunya karena mereka itu yang tadinya panen 3 kali setahun, sekarang cuma 1 kali gitu. Nah akhirnya jadilah mereka ke kota, terus jadi pemulung gitu. Nah pada saat dia panen 1 kali itu mereka pulang gitu. Jadi saya tahunya seperti itu karena teman saya kan ada juga yang bikin sekolah untuk anak-anak pemulung. Nah pada saat panen 1 kali itu anak-anak pemulungnya pulang, nggak sekolah gitu. Jadi memang ini kalau irigasi, listrik dan lain-lain itu bisa dibenerin lah ya gitu. Jadi sehingga bisa panennya 3 kali lagi. Tentunya tidak ada lagi pemulung yang bergelandangan ke kota karena tidak satupun mereka itu bercita-cita ingin jadi pemulung. Dan saya terus terang saya sangat malu kalau ada orang dari luar negeri dan lain-lain terus kita masih ada orang ngorek-ngorek sampah seperti itu gitu. Padahal TPA dan lain-lain itu suatu saat kan harus steril sebagai instalasi vital ya, nggak boleh orang keluar masuk. Itu jadi social impact-nya banyak sekali dan saya pikir Pak Hasan memang selain korporasi tadi ada pemerintah daerah juga kita harus ajak. Ini kan ada senior kita yang dulu di Kementerian Pertanian, ada Ibu Yusika yang dulu Menteri Pertanian, ada Pak Mehmet Gunawan yang dulu eselon di Pertanian. Mungkin juga itu bisa kita bikin suatu forum ya, kolaborasi. Jadi ada pemerintah daerah, ada korporasi gitu. Kita punya ide dan Profesor Evi juga saya pikir jaringan ke pemerintahnya bisa didengar lah Ibu Evi kalau Ibu bicara gitu. Mungkin itu saya tersentuh karena pemulung itu juga sekarang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian dalam satu ilegal forum gitu, jadi malah mereka itu benar-benar tidak dilindungi tenaga kerja dan diperes lah gitu dengan industri-industri daur ulang yang menurut saya masih ilegal itu. Jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang bisa kita wujudkan itu. Jadi saya tuh pengen banget Pak Hasan sebelum saya dipanggil Allah nggak ada lagi pemulung di Indonesia gitu. Amin. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Ibu Bewasari ya selalu menginspirasi kita semuanya dan memberi semangat kepada kita dan bagaimana tadi mata rantai petani yang tidak mendapatkan lagi hasil yang maksimal ya, yang bisa mencukupi sampai dengan menghantarkan mereka menjadi pemulung. Ini ya sebetulnya tanggung jawab kita bersama ya Mas Firman ya Bu Bewasari ya. Nah baiklah kita dengarkan berikut ini Mas Firman komentar yang disampaikan sekaligus ya sambutan dari Profesor Saryadi kepada beliau, kami persilakan. Pada Prof. Saryadi. Terima kasih Pak Jarudin. Silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarudin, Mas Firman, Ibu Evi, Bapak Ibu peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 259 orang. Terima kasih atas paparannya Mas Firman dan Bu Evi. Saya ingin sedikit menyampaikan pengalaman saya waktu masih muda ya. Waktu seumur Mas Firman 28 tuh saya masih sebagai staf Badan Penelitian Pengembangan Pertanian di Bogor LP3I. Dan tugas saya karena saya sosial ekonomi pertanian, jadi belusukan ke
daerah sungai, ya. Itu di daerah yang dulu belum ada tol, belum ada apa, masih sangat sepi tahun hampir 40 tahun yang lalu ya. Itu jalan-jalannya masih satu saja, belum ada tol, belum ada, jalan-jalan juga masih banyak rusak. Nah itu kalau ke daerah-daerah itu suasananya juga sangat memprihatinkan. Jadi sebenarnya desa-desa masyarakat yang hidupnya memprihatinkan itu sejak 40 tahun yang lalu dan sampai sekarang ya kondisinya mungkin tidak berubah karena lebih diperparah sistem warisan kita itu yang bapak ibunya punya 1 hektar sawah, anaknya 5, nanti dibagi-bagi 5 tinggal 0,2 hektar dan seterusnya sampai akhirnya jadi buruh tani nggak punya sawah sama sekali. Dan itu kehidupannya sangat memprihatinkan. Jadi cerita di desa yang disurvei Mas Firmansyah itu Pak Sarif sangat paham. Beribu-ribu desa sampai saat ini yang masih mengalami kehidupan yang susah. Masyarakatnya nggak ada listrik, nggak ada air irigasi, dan lain sebagainya. Jadi Bu Besari juga menyebutkan pemulung itu banyak kan datang dari keluarga-keluarga yang tadinya bisa panen 3 kali karena aliran irigasinya bagus. Kemudian aliran irigasinya, sawah-sawahnya jadi pabrik, jadi gedung, jadi perumahan, dan segala macam. Semakin gak karu-karuan, sehingga panen pun bisa sekali itu pas musim hujan saja. Nah ini juga satu permasalahan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Mas Firman dan teman-teman Bu Evi dan lain-lain itu sesuatu yang tentu sangat bagus dan diharapkan oleh masyarakat banyak. Cuman saya ingin mengingatkan bahwa bagaimanapun saran-saran dari Pak Made, Pak Dedi, Pak Ahmad Sarif itu harus diimplementasikan kerjasama itu ya. Sebab kalau Mas Firman dan teman-teman bergerak sendiri walaupun dibantu kita bisa membeli mesin pompanya mungkin bisa. Tapi setelah mesin pompa itu terbeli dan akhirnya berjalan, banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang dulu-dulu saya ikut di dalamnya, proyek-proyek Bank Dunia itu solar energi itu sejak tahun kapan itu 30-40 tahun yang lalu sudah dimulai. Tapi ya sampai sekarang nggak berjalan seperti yang kita inginkan untuk bantuan seperti itu ya. Bahkan banyak yang dari pilot project didanai oleh Bank Dunia, akhirnya terbengkelai karena setelah proyek selesai perawatannya jadi siapa yang membiayai? Nggak ada. Nah ini yang terjadi masa lalu yang bisa dijadikan pengalaman kita untuk perbaikan ke depan. Jadi membuat satu kegiatan. Saya senang sekali Mas Wahyu tadi mengibaratkan seekor semut hitam membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Hampir mirip itu yang dilakukan Mas Firman saya sekarang itu. Kayak semut hitam yang ingin memadamkan api yang sedang berkobar membakar Nabi Ibrahim. Jadi tetap ada manfaatnya pasti. Hanya yang perlu diperhatikan adalah kontinuitas ke depannya. Itu paling penting ya. Sebab kita bisa, apakah selamanya akan pakai kita bisa membackup terus? Ya, itu mungkin yang membantu menyumbang juga lama-lama bosan juga, kok nggak barbar gitu. Jadi ini perlu kesadaran kita bersama, tetapi langkah awal untuk membangun sumber pompa air itu dilaksanakan dulu. Itu terlaksana udah satu step keberhasilan semut hitam tadi. Ya. Tapi untuk bisa memadamkan api yang begitu luar biasa, itu memang harus menggandeng unsur-unsur NGO seperti Pak Sarif tadi sampaikan, Pak Madidana juga sangat luas jaringannya. Mas Dedi tadi organisasi kemasyarakatan semacam ini. Kalau betul-betul nirlaba dan tidak ada ikatan dengan partai politik, pasti mau membantu. Tapi kalau itu pakai bendera partai politik ya tidak akan, sulit lah itu ya. Kecuali Mas Firman jadi salah satu diangkat sebagai paling tidak ketua cabang partai politik mana, nah itu. Jadi ini satu perjuangan yang sangat bagus, tapi perlu semangat yang terus-menerus dan sekaligus membangun jaringan yang bisa membackup.
ya program ini, itu baru bisa berhasil dengan baik. Saya kira itu komentar saya, Mas Hasan, Mas Firman. Selamat bekerja, sukses selalu, dan mudah-mudahan keinginan kita untuk membangun semua untuk membantu petani tadi bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas komentarnya. Dari Mas Firman atau dari Prof. Evi ada yang mau ditanggapi? Baik, mungkin dari saya, terima kasih Prof. Suharyadi. Saya juga ucapkan terima kasih tadi ke Pak Dedi, Pak Syarif, Pak Made, Ibu Basari ya. Saya kira kita punya istilah mestakung ya. Jika kita punya niat baik, pasti semesta mendukung. Jadi kita harus yakin bahwa yang pertama, not only talk but we have to do something with action gitu. Tapi how-nya mungkin kita harus cari jalan. Do together pasti itu akan berhasil. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Hasan, ini bukan program NBRI. NBRI itu hanya pencetus saja. Punya anak muda yang mempunyai ide, dan saya bilang saya juga support, dan alhamdulillah teman-teman di NBO ini, jadi nanti ini programnya NBO juga gitu, kita bersama-sama. Nanti Prof. Suharyadi mungkin kalau perlu nanti digandeng programnya Undira juga. Jadi ini program bersama, dan kita harus tunjukkan bahwa ini akan berhasil. Jadi tahap yang pertama ini kita harus membuktikan, mudah-mudahan kita bisa itu awal gitu ya, bagaimana, karena tidak mungkin NBRI juga mengambil donasi langsung yang sudah memang resmi oleh pemerintah sebagai awal. Nah kemudian kita mudah-mudahan ini yang tahap pertama ini kita bisa terlaksana, mungkin kita bersama-sama, mudah-mudahan tidak cuma sumur dengan pompa ya, yang kenapa harus pakai pompa tenaga surya, supaya tidak bayar listrik gitu. Ya kan itu ada di mana ya, ditaruhnya di tengah sawah gitu, ya udah pakai energi, disimpan di baterai, kalau siang bisa langsung pengaliran seperti itu gitu. Jadi kalau kita harus bayar PLN lagi, nanti kasihan petaninya gitu. Another problem ya, we solve problem with another problem. Mungkin itu yang pertama. Tapi tentu saja tadi kita bisa gabungkan. The next-nya ini bisa gabungkan, yaitu tidak cuma mungkin hanya di pengairan ya. Tuhan itu sudah berikan energi yang bisa digunakan di berbagai macam tempat gitu ya. Tadi bisa juga nanti dijoinkan dengan kalau dengan tadi penerangan jalan umum gitu ya. Kami juga sudah mengembangkan PJUTS itu yang luar biasa, itu bisa juga dikontrol bahkan dari jauh gitu ya. Bagaimana itu untuk maintenance-nya Pak. Jadi harus punya ada program bagaimana nanti yang dipasang pun mungkin tidak cuma sekadar sumur dan PDU, tapi di situ juga bisa kita memaintain dari jauh. Dengan teknologi itu bisa kan, ya. Oh kalau dia mati itu kenapa dan sebagainya, itu mungkin yang harus kita kembangkan, ya. Kemudian juga tadi kalau misalnya ada yang tanya dengan rumah, tentu saja bisa. Kalau rumah itu tadi tinggal kita desain aja. Kalau rumahnya mungkin kita mau pasang untuk 30 rumah. Kalau rumah Profesor Suharyadi kan besar, bisa dipasang banyak gitu ya. Tapi mungkin kita bisa buat sistem, yaitu kita bikin kayak rumah powerhouse gitu. Nah kemudian kita aliri dari situ. Jadi satu sumbernya kita bisa aliri ke desa-desa. Jadi sebenarnya program ini bisa menjadi sesuatu yang compact program ya. Tidak hanya diinisiasi dulu ini bagaimana produktivitas, kemudian bagaimana sinambung, dan tadi impact-nya tadi seperti Bu Bebasari sampaikan, kalau mungkin ada yang terbantu akhirnya mereka prefer to stay gitu karena mungkin produktivitasnya tinggi, kan tadi mengurangi juga pengangguran dan mengurangi juga tadi yang orang pemulung. Jadi saya kira ini impact-nya luar biasa. Tentu saja saya mohon bantuan dari saya kira jejaringnya luar biasa, Prof. Suharyadi juga. Ini nanti menjadi program bersama ya, program ini bukan programnya NBRI, bukan, ini NBRI hanya mencetuskan saja, jadi kita bisa melakukan semua dengan tentu saja dengan bersama-sama. Jadi itu mungkin dari kami, dan mudah-mudahan
dari nanti proyek percontohan yang pertama ini, nanti bisa kita lanjutkan yang lain-lain. Prof. Suharyadi jangan bilang ada banyak ribuan, Prof. Suharyadi. Satu aja dulu nih kita harus fokus ya, satu dulu gitu. Kebayang kalau dibilang ribuan, jadi kita jadi takut juga gitu ya. Tapi we do together. Saya yakin mungkin nanti kita kan lagi crowdfundingnya itu lagi kalau ini secepatnya mungkin nggak usah nunggu berapa bulan, kalau sudah mencukupi ya baik dari melalui korporasi dan sebagainya langsung kita lakukan. Saya kira itu, dan kita nanti harus bersama-sama ya ke sana nanti ketika itu. Nah, saya kira ini program bersama, program kita semua. Itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Dari Mas Firman ada yang mau ditambahkan? Kira cukup tadi yang disampaikan Prof. Suharyadi sangat luar biasa ya pengalamannya ya, karena mungkin Prof. Suharyadi pernah lihat yang di bawahnya juga ya Prof ya, jadi pada zamannya juga seperti itu dan ternyata sekarang masih seperti itu juga ya. Jadi tadi saya terima masukannya gimana proses maintenance-nya seperti apa. Nah, bedanya mungkin gini, Prof. Karena kita ini kan tidak ada tergantung dari mungkin APBN, APBD ya, Prof. ya. Jadi tidak mengikutin. Biasanya kalau mungkin anggaran ya, Prof. ya, kita tahu ini kan semakin sering cepat rusak ya, semakin ada uangnya biasanya ya, gitu ya. Kita tahu lah seperti itu ya. Karena ya tergantung. Ya tergantung mungkin imannya seperti apa juga ya. Kalau tujuannya untuk kaya ya sebenarnya kan ya tujuannya harusnya pakai hati ya, balik lagi ya Prof ya. Tapi saya pengennya ya ini juga sistemnya, kita pengennya ada sistem ya, mungkin ada bisa kita monitoring juga bagaimananya gitu loh. Jadi emang benar-benar warga sana juga yang membangun juga gitu Prof. Jadi warga sana yang membangun dan kita latih juga dan merawatnya ya, dan jadi tidak ada terjadi masalah gitu loh. Karena kebanyakan biasanya proyek-proyek itu yang di luar daerah kadang-kadang bukan orang setempatnya yang masangnya gitu loh. Jadi lebih banyak orang luarnya. Jadi rasa memilikinya, nah itu rada kurang banyakannya Prof. Banyakannya Prof ya, proyek-proyek yang mangkrak itu banyaknya, nih pasangnya misalkan di Jawa Timur ya, tapi yang pasang orang Jakarta misalkan, dan kontraktor tersebut tidak mengajak warga sekitarnya. Nah itu juga bisa jadi gesekan juga antar warganya. Jadi kita ya pengen melibatkan dari kemarin saya juga sudah berbicara juga dengan kepala sekolahnya, dengan perangkat desanya, dengan masyarakatnya, dengan warungnya, dengan tukang ojek, semuanya juga. Jadi semuanya bisa terlibat dan memiliki rencananya seperti itu, Bro. Itu. Terima kasih masukannya Prof. Suharyadi. Jadi tadi ada 1.000 lagi, harapannya bukan cuma 1.000 ya, tapi kalau bisa ya satu Indonesia ya harapannya seperti itu Prof. Gitu ya. Jadi NBO bisa ngebantu satu Indonesia juga. Itu. Amin. Terima kasih Mas Firman, ini signifikan sekali. Jadi bedanya milenial dengan kita yang sudah tidak ini Prof. takut 1.000, kalau Mas Firman juga gitu. Itu bedanya ya. Benar-benar. Jadi kalau saya dengar 1.000 aja udah khawatir nih. Ini kalau se-Indonesia ada. Harus bisa ya dengan NBO ya, dengan jadi insya Allah ya, dengan bersama-sama izin Allah insya Allah kita bisa melaksanakannya. Nah baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 8:08 di HP saya pada saat ini. Nah Mas Firman, saya kira memang ya kita sebagaimana semangat Mas Firman ya di dalam melaksanakan ini pun kita tidak cukup ya hanya sekali langkah selesai ya, tentunya panjang perjualan dan butuh betul-betul energi, semangat, dan kesabaran dari kita semuanya. Dan begitu juga Prof. Evi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira hari ini kita tidak saja mendapati dari Mas Firman dari aspek bagaimana kepedulian sosial yang sudah terbangunkan dalam diri beliau, dan insya Allah sangat menginspirasi kita semuanya bahwa total action apa yang harus kita lakukan. Namun di sisi lain kita bisa melihat juga bahwa bagaimana proses kaderisasi kepemimpinan ini berlangsung ya, dengan contoh yang diberikan oleh Prof. Evi
bahwa tidak saja sukses untuk dirinya sendiri, bahwa bagaimana sukses itu bisa dilestarikan dan diteruskan melalui generasi penerusnya, dalam hal ini oleh Mas Firman dan juga adiknya tentunya Safira. Dan di sisi lain kita bisa melihat bahwa bagaimana kolaborasi ini ketika Prof. Evi sangat mengedepankan nilai-nilai intelektualitasnya, sainsnya gitu kan ya. Namun dengan keberadaan Mas Firman dengan programnya ini melengkapi, jadi komplit gitu kan ya. Sehingga membuat Prof. Evi merasa tersentuh sekali ketika dari Mas Firman justru bagaimana mengawalnya dari aspek-aspek impact sosial ke masyarakatannya, sehingga betul-betul down to earth gitu, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita dapati melalui sharing Mas Firman pada hari ini, yang dilengkapi oleh Prof. Evi dan juga tadi itu disampaikan juga sudut pandang mana yang harus kita perhatikan yang disampaikan oleh Prof. Suryadi dan juga dari Pak Syarif, dari Pak Made, dari Bu Bebasari, dari Pak Dedi. Semoga hal ini semakin menyempurnakan, karena kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna yang bisa kita siapkan ya, tapi dengan kebersamaan ini, semangat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan, mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin bagus lagi. Nah, saya kira Mas Firman memang tidak bisa dilaksanakan sendiri ya program ini, harus ada kolaborasi. Nah, sehingga potensi kolaborasi dengan pemerintah daerah, seperti halnya tadi itu keberadaan Pak Syarif, beliau adalah mertuanya Bapak Ridwan Kamil. Saya mendapat juga tadi itu message melalui WA dari peserta, mungkin Mas Firman bisa berkolaborasi misalnya dengan pemerintah Jawa Barat atau dengan pemerintah Provinsi Banten ya. Dan kita juga ada peserta di NBO ini, Ibu Rifda, yang sudah mengembangkan wilayah ini Kampung Agrinex ya, yang juga berada di wilayah Pandeglang. Saya kira kolaborasi seperti ini bisa kita tingkatkan ke depannya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama menghadirkan kepedulian lebih luas lagi bagi kita semuanya untuk bangsa dan negara kita. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada penghujung acara ini. Apabila dari Prof. Evi dan Mas Firman, apakah ada mau disampaikan kata penutupnya? Terima kasih aja Pak Hasan. Terima kasih untuk Pak Hasan, Prof. Suryadi, dan semua yang ada di NBO. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dari Bapak Ibu semua. Amin. Dari Mas Firman, ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Mungkin terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon mungkin kalau misalkan pernah lihat ke sana, mungkin ya saya juga sedih ya. Jadi mungkin kemurahan hatinya Bapak-Bapak Ibu semuanya, karena kalau bukan kita yang bantu, mau siapa lagi ya. Jadi ya harapannya bukan hanya, pasti kita juga ingin bekerja sama Pak Hasan ya, sama Pemprov, sama kementerian dan lain-lain ya. Cuman kita tahu negara kita mungkin permasalahannya adalah birokrasinya yang sangat tinggi ya. Jadi ya jangan sampai petani ini semuanya yang tadi Ibu Besari sampaikan jadi pemulung semuanya. Tadi benar sekali yang Ibu Besari ceritakan itu rata-rata emang kota jadi pemulung, Pak Hasan. Jadi pemulung semuanya, jadi gembel atau sebagainya ya, jadi mengemis di jalan. Jadi ketika ada mau panen ya baru pulang gitu loh, yang harusnya 3 kali jadi cuma sekali. Nah itu kita mencegah seperti itu juga Pak. Jadi semoga dengan bantuan Bapak Ibu semuanya ya bukan hanya program ini aja, tapi ya program-program kedepannya juga insya Allah pengen yang lebih luas lagi, banyak desa lagi yang kita bantu. Dan karena kita hidup juga cuma sekali ya, jadi kalau misalkan kita cuma kasih makan anak kita juga ya, kita punya kekayaan banyak juga ya, toh ya makannya cuma nasi 1 piring Pak gitu ya kan. Saya cuma punya prinsip seperti itu, karena ibu saya juga ajarin juga, dan nenek saya gitu loh. Nenek saya juga mengajarin ya, kalau mau bantu orang itu ya nggak usah mikir-mikir gitu loh. Ngapain mikir-mikir gitu loh. Kadang dulu pernah nenek saya itu, Mama Eyang gitu ya, mau bantu orang itu jadi nggak pakai lihat harga berapa gimana, ya udah pokoknya bantu dulu aja deh, pakai harga dan lain-lainnya besok deh, yang penting bantu dulu gitu loh. Jadi nenek saya itu saking mikirnya juga seperti itu gitu loh. Banyak hal yang saya pelajarin juga dari kakek nenek juga ya,
almarhum Pak Haji ya. Jadi beliau ya bilang kalau mau bantu orang ya nggak usah harus mikir dulu nih gitu loh ya kan, toh nggak ada ruginya kan gitu loh, karena ketika kita membantu sekali ya Allah pasti membantunya berkali-kali lipat gitu loh. Saya udah merasakan Pak Hasan. Jadi ketika dulu saya kerja di perusahaan rokok ya sendiri ya gitu loh, ya udah rezekinya cuma buat saya sendiri dan keluarga gitu loh. Terus akhirnya saya buat yang ada sebelum itu buat Petito namanya, untuk pakaian baju gitu loh. Nah itu pada waktu itu yang kerja itu adalah bekas pemulung yang akhirnya jadi penjahit gitu loh. Dari situ akhirnya bertambah karena ternyata ketika yang kerja itu doain kita ya rezekinya lebih mengalir, dan kita pengennya kan kita hidup juga cuma sekali juga ya, bukan cuman pas ini aja tapi membantu ya. Kalau bisa ya jangan sampai udah terjadi bencana dulu baru dibantu. Kalau bisa kita preventif dulu ya. Jadi kalau kita ya milenial banyakannya ya daripada kita nunggu semuanya kita jalanin Pak Hasan. Jadi semuanya kita nunggu ya, kita pengennya ya Pemprov semuanya ada ya kan. Cuman permasalahannya ya negara kita itu udah berkutiknya sama Sambo aja udah kelamaan Pak Hasan gitu loh. Kasus Sambo lah, kasus yang sekarang kasus Andika dan lain-lain gitu loh. Jadi gimana mau mikirin daerah yang kecil seperti ini gitu loh. Jadi ya kami hanya pengen ya bukti konkret aja juga untuk membantu dengan ketulusan hati, tidak ada diiming-imingin partai manapun ya Pak Hasan gitu loh. Walaupun pas ketika datang ditawarin ya dari partai mana gitu loh, seperti itu. Cuman ya itu juga ketulusan hati ya, karena ya kalau bukan dari teman-teman dari Bapak Ibu dari NBO, mungkin siapa lagi yang bisa membantu mereka. Mungkin itu Pak Hasan, terima kasih banyak buat waktunya dan sharingnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Firman atas kehadiran dan sharingnya. Yang jelas Mas Firman dari sebegitu banyak hari yang sudah dilalui, hanya sedikit sekali millennials yang baru hadir di The Forum ini, sehingga keberadaan Mas Firman pada hari ini semoga semakin membukakan kesempatan lebih banyak lagi narasumber-narasumber ya dari kalangan millennials yang hadir di dalam forum NBO ini. Yang jelas kita nggak bisa jalan sendiri, kita harus kolaborasi ya Mas Firman ya, dan tentunya dari jemaah NBO insya Allah akan siap mensupport kegiatan Mas Firman ini, minimal kita sama-sama mendoakannya. Dan tadi dari peserta ada juga yang menanyakan, karena tidak semuanya yang mengerti bagaimana aplikasi kitabisa.com gitu kan ya, mungkin bisa dilengkapi juga nanti dengan nomor rekening yayasan atau apa, sehingga mereka kalau seandainya mereka mau memberikan bantuannya bisa ada alternatif ya yang bisa disajikan kepada para peserta. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dapati melalui sharing Mas Firman pada hari ini dapat mengaktualisasikan ya atas apa yang kita dapati, bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita semuanya, bahwa siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang menutupi aib saudara muslim, akan Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, semoga melalui apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bersama-sama kita bisa membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, baik di wilayah Pandeglang ataupun di wilayah-wilayah lainnya. Mohon maaf lahir dan batin Mas Firman, Prof. Evi, serta Bapak dan Ibu semuanya apabila di dalam menghantarkan acara beranda pada pagi hari ini terdapat kekurangan di dalamnya. Dan mari menyempurnakan kita pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin doa ini oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim, mohon dapat meng-unmute audionya. Silakan Ustadz. Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz sepertinya sedang menikmati rezeki dari Allah beberapa saat yang lalu, Ustadz. Iya, ini ada masuk sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih
Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Ini tadi Prof. Evi, ini tetangga tapi nggak pernah ketemu ini Pak. Prof. Suharyadi, semuanya yang ada di NBO. Ya, hari ini Mas Firman begitu hebatnya. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah dan kita semuanya diberikan sehat walafiat sampai bisa maksimal mengabdi kepada masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafiyu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimu azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amin. Ya Allah ya Basiru ya Ghafar ya Sami'u ya Ghafur. Duhai Rabb kami, Engkau yang maha melihat, Engkau maha mendengar, dan Engkau pula ya Allah maha pengampun. Maafkan kami ya Allah apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Ampuni kami ya Allah apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Di hari ini ya Allah, setiap hari kami mengaji, belajar, memahami firman-Mu yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Begitu pula ya Allah kami belajar, memahami tingkah laku kami apabila kami untuk mengabdi kepada masyarakat melalui orang-orang yang berada di NBU ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk keluarga kami, untuk tetangga kami, untuk saudara kami, untuk masyarakat kami, untuk bangsa negeri tercinta ini. Ya Allah ya Rabb kami, satukan hati kami ya Allah, agar kami mampu memahami firman-Mu dan ringankan langkah kami untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammadil muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi mungkar qada hajatina wa fatum qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doanya menjadi doa yang dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa oleh Ustaz Muhammad Taslim pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita. Mohon maaf lahir dan batin atas penyelenggaraan acara ini, dan insya Allah kita akan berjumpa esok hari dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dari saya cukup sekian, terima kasih Mas Firman, Prof. Evi, Prof. Suharyadi, Bapak dan Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.